menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bagi camat dan perwakilan kepala desa dalam Kabupaten Matahari. Dasar pelaksanaan penyuluhan anti korupsi ini berdasarkan satu, Instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Peraturan Bupati Matahari nomor 8 tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Matahari. Ketiga, rekomendasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia. Maksud kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparatur, khususnya camat dan kepala desa di Kabupaten Matahari, serta salah satu upaya menumbuhkan kesadaran dan sikap anti korupsi. Sebagai persyaratan bagi peserta diklat penyuluhan anti korupsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Matahari, yaitu Saudara Zulkarnain Serban 4, untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diminta oleh Pak Bupati untuk menyampaikan sambutan dalam acara kita ini. Sedianya beliau ingin hadir langsung, tapi karena satu dan lain hal diwakilkan oleh kami. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Inspektur Daerah, Pak Irban, yang saya hormati Bapak Camat Kabupaten Matahari, yang saya hormati Datuk Kepala Desa yang mewakili dari kecamatan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Matahari selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu kita juga menyambut baik acara pelayanan atau acara penyuluhan anti korupsi untuk membangun suatu ekosistem atau habitat yang mendukung. Telah terbit Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi untuk tindakan pidana korupsi. Aturan ini adalah upaya-upaya pemerintah membangun sistem penjagaan secara komprehensif, sistematis, dengan menempatkan, tentu saja dengan menempatkan KPK sebagai koordinator utama Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau memperkaya orang lain, pihak lain, atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi harus terus-menerus kita bangkitkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyuluhan anti korupsi di Kabupaten Matahari untuk kecamatan dan desa kami nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan melimpahkan taufik dan hidayahnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki kegiatan selanjutnya yang merupakan kegiatan inti yang paling kita tunggu, yaitu kegiatan penyuluhan anti korupsi
bagi camat dan kepala desa se-Kabupaten Batanghari oleh Bapak Penyuluh. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan forum diskusi. Kecamatan Margolia, pendidikan SD, SMP, SMA, SD di Rusan, SMP, SMA di Margolia, terus Diplomatika, SD PMD, PMD Jogja. Nah ini mungkin kaitannya dengan penyuluhan anti korupsi. Jadi waktu itu kalau di Jogja waktu itu ada sering diundang juga dari Jakarta, yaitu Pak Sri Bintang Pamungkas gitu. Nah itulah, jadi berawal dari bulan Ramadan itu hampir sering ada pengajian. Nah puncaknya pada tanggal 20 Mei tahun 98 itu itulah puncaknya, yaitu demo yang hampir seluruh elemen masyarakat ada. Kalau di Jogja dipusatkan di alun-alun utara Jogja, alun-alun keraton. Nah itulah puncaknya. Dan kemudian Pak Haji Muhammad Soeharto mengundurkan diri. Itulah anunya puncak daripada gerakan reformasi itu. S1 saya di IP Jakarta, ini sekarang menjadi IPDN Jakarta karena digabungkan dengan STBDN Jatinangor, digabungkan dengan IP Jakarta menjadi IPDN Jakarta. Gitu. Nah ini di IP ini adalah dulu menjadi tempat di mana undang-undang otonomi daerah dilahirkan, yaitu peserta itu paham apa yang dimaksud korupsi itu. Nah kebetulan kami tadi baru mendapat laporan di salah satu desa itu ada kepala desanya yang memeras pelaksana kegiatan, gitu kan. Minta bagian tak tahu tanggung lagi 10%. Nah itu. Nah kami melihat di sini ternyata masih banyak juga apa kurang paham, apa tidak mau paham gitu kan. Nah itu. Jadi itulah maka itulah salah satu tujuan penyuluhan kita ini supaya kita paham. Salah satunya yang banyak kita tidak paham, salah satunya adalah masalah gratifikasi gitu kan. Nah selama ini kita menganggap itu tuh hal-hal yang biasa. Gratifikasi atau pemberian hadiah. Yang kedua, tujuan kita adalah peserta tidak ikut korupsi gitu kan. Jadi mudah-mudahan setelah kita memahami, kita tidak ikut-ikutan atau terjebak dalam perilaku korupsi itu. Yang ketiga, diharapkan peserta bisa mengajak orang lain tidak korupsi. Jadi nanti sesuai yang disampaikan oleh Pak Edi Sekda tadi, nanti setelah ini kita bisa menyampaikan kepada staf kita atau orang lain mengenai hasil dari penyuluhan ini. Salah satu terpidana korupsi yaitu Pak Patria Saklar divonis 8 tahun penjara. Mungkin kita semua tahu ya. Nah ini yang terbesar nih, Pak Akil Mukhtar divonis seumur hidup, ya. Terus Pak ini Gayus Tambunan 29 tahun penjara, umur dia sekarang mungkin baru 35 ditambah 29 hampir 70. Ini
salah satu kades di Desa Sako, Kabupaten Kuansing di Provinsi Riau, divonis 4,5 tahun. Ini. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah perilaku pejabat publik, baik itu politikus maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri atau orang lain secara tidak wajar dan tidak sah, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Ini definisi dari ASI KPK. Yang kedua, korupsi adalah perbuatan buruk dan curang yang dilakukan oleh pejabat publik yang mengakibatkan kerugian negara. Bahkan duit, gitu. Dia sudah luas pengertiannya. Setiap tindakan pejabat publik yang sifatnya buruk dan curang, yang mengakibatkan kerugian negara. Waktu kegiatan tidak dibangun, yang mengakibatkan masyarakat tidak menikmati kegiatan anggaran, itu kita sudah paham. Suap untuk mendapatkan jabatan, nah ini salah satu korupsi juga. Gitu. Mungkin sebagian kita tidak mengetahui bahwa suap untuk mendapatkan jabatan itu cuma dianggap pasal suap saja, tapi koruptor. Jadi 168 triliun itu sudah bisa membangun 195 gedung sekolah dasar SD baru dengan fasilitas yang lumayan. Nah ini juga ada jelas nampaknya, karena sebaiknya agak bermasalah ini ya. Apa ini? Terus memperbaiki 21.300 km jalan kabupaten dan 2.458 jalan provinsi yang rusak. Itu beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan uang 168 triliun. Jadi banyak sekali uang negara yang sudah diselewengkan oleh penyelenggara negara. Lanjut Pak Ahmad. Dampak korupsi di berbagai sektor. Yang pertama, dampak sosial. Pelayanan sosial buruk, misalnya rumah sakit, terus kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan. Gitu. Nah, kalau sudah kalau uang negara sudah dikorupsi, misalnya pembelian alkes, ya itulah jadinya pelayanan rumah sakitnya buruk gitu. Tapi ya kenapa kita harus impor gitu kan? Nah sehingga kita ini tidur aja jadi kerja, makan tidur, kenapa? Beras beli kan gitu kan? Ada namang lagi gitu. Oleh kerakusan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jadi akibatnya dari berbagai sektor tadi. Nah ini ada salah satu tokoh kita yang tokoh negarawan yang tidak rakus. Cuma kita sedih juga dengan ceritanya. Jadi Bung Hatta ini dia aslinya orang Minang ya. Dia salah satu proklamator. Jadi dia ini berkeinginan membeli sepatu Belly. Ya mungkin kita para camat sudah biasa lah beli ini lah. Ini sepatu Belly. Jadi dia berkeinginan, jadi meskipun berstatus wakil presiden dan kemudian mantan wakil presiden, namun Bung Hatta selalu hidup dalam kesederhanaan. Hatta punya impian memiliki sepatu Belly, namun tak pernah punya cukup uang untuk belinya. Beli sepatu wakil presiden itu duit, gitu kan? Nah beliau menggunting sebuah iklan sepatu Belly dan menyimpannya di buku harian. Keluarga baru menyadarinya ketika beliau sudah berpulang dan meninggal. Ketika meninggal, Hatta hanya mewariskan 60.000 judul buku.
hanya buat ditulis ini, hanya mewariskan 60.000 judul buku. Kalau kita termasuk skripsi dengan tesis itu belum ada kayak gitu lah. Tak ada pemasukan tangan, tak ada deposito dan tabungan di rekening luar negeri apalagi. Tidak ada berhektar tanah dan ratusan properti. Gemala Hatta, anaknya ini bercerita bahkan suatu hari Hatta merasa perlu menemui gubernur DKI waktu itu Ali Sadikin untuk meminta keringanan pembayaran rekening listrik yang tidak sanggup dia bayar. Bayar rekening listriknya tidak sanggup itu. Mantan wakil presiden, kan? Beliau hemat dan suka menabung. Tujuan akhir mencegah dan menentang korupsi itu yang pertama terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana pembukaan undang-undang dasar ya. Terus masyarakat aman, damai, sehat dan terpenuhi kebutuhannya. Terus juga pemerintahan yang dicintai rakyatnya, gitu. Jadi kalau pemerintahan yang dicintai rakyatnya itu ketika pemimpinnya meninggal, rakyatnya menangis, gitu. Tapi kalau pemerintahan yang tidak cinta rakyat itu, pemimpinnya meninggal, rakyatnya mengatakan syukuran, nah itu kan, itu. Jadi salah satunya adalah pemerintahan yang dicintai rakyat. Lanjut, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 28 tahun 9 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara berserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 yang diubah ke dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Itu dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini terdiri dari 30 pasal yang mana dikelompokkan menjadi 7 delik. Yang pertama itu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini telah mendapat hasil keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian yang dimaksud dengan kerugian negara itu harus sudah jelas jumlahnya, gitu. Itu kerugian keuangan negara itu harus jelas. Oleh sebab itu, ketika ada penyidikan tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum meminta auditor untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Auditornya itu bisa dari BPK, bisa dari BPKP, bisa juga dari inspektorat. Selanjutnya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lanjut, Pak. Ini 30 delik tadi, itu pasal-pasalnya. Kalau gratifikasi itu hanya satu pasal, tapi paling ribet dalam pengaturannya, sehingga KPK mengeluarkan keputusan KPK tentang gratifikasi. Mohon maaf, saya minum dulu. Nah, yang pertama kerugian keuangan negara di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu disebutkan bahwa melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Jadi apa yang dibuatnya itu harus melawan hukum. Gitu. Misalnya disebutkan di situ
kegiatan itu harus berdasarkan rencana anggaran biaya RAB gitu. Tapi oleh si pelaku itu dibuat tidak sesuai. Misalnya di RAB itu lebar jalan itu 2 meter, tapi dibuat 1,8 meter. Itu salah satunya perbuatan melawan hukumnya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dari memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Nah, memperkaya diri itu berarti dari selisih itu tadi itu dia dia masuk kantong dia sendiri atau masuk tabungannya atau diberikan kepada orang lain, itu termasuk dalam memperkaya diri sendiri. 5. Yang pertama, menyuap pegawai negeri. Nah, jadi masyarakat yang menyuap pegawai negeri juga masuk kategori korupsi juga. Sudah itu menyuap hakim dan jaksa. Terus pegawai negeri yang menerima suap, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat yang menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, hakim menerima suap, advokat menerima suap, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Nah, itu. Dan tadi menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Nah, itu. Jadi bukan hanya kita melakukan penggelapan, tapi membiarkan penggelapan terjadi pun dia sudah masuk dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya pemerasan. Ini pegawai negeri yang memeras, itu pasal 12 huruf E dan G. Huruf F-nya pegawai negeri memeras pegawai negeri lain. Nah, ini. Kalau pegawai negeri memeras itu salah satu contohnya tadi kan mungkin adanya kegiatan di SKPD-nya, terus dia memaksa rekanan untuk memberikan sejumlah uang sampai dari 10% misalnya, terus serta dalam pengadaan yang diurusnya. Panitia pengadaan yang memenangkan perusahaan miliknya atau koloninya. Jadi lelang itu hanya formalitas saja ya, gitu. Tapi yang dimenangkan itu perusahaan mungkin milik sepupunya gitu kan, atau milik kawan-kawannya, atau mungkin sebenarnya perusahaan itu milik dia lah gitu, cuma atas nama orang lain gitu kan. Nah, itu juga merupakan salah satu delik tindak pidana korupsi. Lanjut Pak. Gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Jadi kalau ada misalnya kalau di desa tipikal ngasih uang gratis misalnya gitu. Nah, itu harus ditanya uang apa gitu kan. Kalau dia bilang sisa dari kegiatan, nah itu jelas salah satu korupsi. Ini Pak jadi untuk menumbuhkan sikap anti korupsi itu kita harus mempunyai prinsip anti korupsi. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah apa yang kita perbuat itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Misalnya kepala desa membangun jalan setapak panjang 200 meter, itu ketika diaudit atau dipertanyakan
apakah itu sesuai dengan anggaran yang ada, sesuai dengan tahap, itu bisa kita sampaikan. Itu salah satu prinsip akuntabilitasnya. Yang kedua, transparansi. Itu kemarin kita sama-sama dengar ada yang bilang bahwa kegiatan itu diumumkan juga di masjid, ya, gitu. Berapa uang yang kayak orang di masjid lah yang dimaksudkan, berapa uang yang didapat, berapa uang yang dikeluarkan, gitu. Merupakan transparansi. Jadi siapapun mau nanya kita bisa jawab, gitu. Yang ketiga, fairness, layak, kejujuran, keadilan, kewajaran. Jadi apa yang kita buat itu adalah wajar. Buat peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian kita pemerintahan. Nah, yang menyangkut unsur-unsur yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, ketiga kegiatan pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan, menegakkan integritas dan etika. Jadi pemimpin, kepala desa dan camat harus menegakkan misalnya disiplin, terus etika juga. Selanjutnya mungkin ada yang kurang jelas atau ada kekurangan saya. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menganggap juga. Tahu-tahu di belakang orang ngomong kan gitu kan, Pak terjadi, benar terjadi. Soalnya nak ngomong kan gitu, tertegur semua kan gitu. Jadi saya berharap ada feedback dari para peserta sekalian. Mungkin itu pemaparan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah seorang yang sangat luar biasa sekali ya, yang mempunyai pencapaian jabatan yang sangat luar biasa serta pemaparan materi yang luar biasa menarik. Hadirin sekalian, beri aplaus sekali lagi untuk penyuluh kita Bapak Dr. Hatip Zulkarnain. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dan saran untuk para peserta dengan ketentuan pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Kedua, pertanyaan yang diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Mengerti ya Bapak? Baik, langsung saja kita mulai. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak narasumber dari Inspektorat. Yang saya perlu tanyakan Pak, masalah LHP Pak, laporan hasil Perkenalan dulu Pak. Oh ya siap. Nama saya Syukur Pak, yang tadi disebutkan dari Desa Mekarsarines, Kecamatan Bajubang Pak. Yang perlu saya tanyakan LHP Pak, laporan hasil pemeriksaan masalah kepala desa dengan inspektorat sebagai aktif sebagai pengawasan untuk dana desa itu sampai sejauh mana Pak? Itu yang pertama, karena mengapa kepala desa selalu dipanggil oleh Kapolres? Nah itu Pak, kenapa kok nggak aktif duluan? Kenapa kok nggak inspektorat duluan kalau memang ada penyalahgunaan? Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Urban Kantor kami Dr. lain, yang saya hormati rekan camat, Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sangat antusias Pak dengan kegiatan pemberantasan korupsi yang wabil khusus diberikan kepada kami para camat dan satu orang perwakilan kepala desa dari
desa masing-masing kecamatan. Mohon maaf, perkenalkan diri, nama saya Iwan, jabatan Camat Banyuwangi. Nah, terkait kegiatan pada hari ini, korupsi ini merupakan sebuah perbuatan yang memang sudah ada berlaku, khususnya sama kita ketahui yaitu KPK, dan tiap penegak hukum pun sudah dibebankan dengan undang-undang khusus seperti kejaksaan dan kepolisian. Yang jadi Pak ya, bagi kami agak kurang miris ini karena istilah korupsi ini pun dipakai oleh komedian ya sebagai bahan lelucon dia. Nah, jadi ada beberapa komedian yang menyikapi bahwa istilah korupsi ini tidak jauh dari koruptor ya Pak ya. Koruptor itu komedian menganggap bahwa orang yang tertangkap korupsi. Jadi kalau tidak tertangkap korupsi namanya bukan koruptor seperti itu. Nah, ini mohon penjelasannya Pak ya, kan terkait istilah korupsi dan koruptor ini. Selanjutnya seperti kami di kecamatan, tentunya kita dihadapkan dengan sebuah dilema penganggaran Pak ya. Alhamdulillah untuk beberapa tahun belakang ini kita diberikan sebuah anggaran yang langsung terkait dengan kegiatan, artinya kegiatan berbasis anggaran. Tapi persoalan senantiasa muncul karena mungkin Pak Jul tahu karena pernah camat, ketika kita menyelenggarakan sebuah kegiatan tentunya kadang porsinya itu tidak memadai anggaran, walaupun sudah kita tusuk selok mungkin, serabil mungkin, tapi ketika kita melaksanakan kegiatan ini ada yang kurang-kurang seperti itu. Akhirnya ada inisiatif mungkin tidak dari kami, dari usulan, karena kita senantiasa meminta bantuan kepada donatur yang alhamdulillah direspon ya, walaupun mungkin tidak sebesar yang kita harapkan, dan jujur Bapak bahwa itu tidak pernah sampai ke camat tapi selesailah di panitia. Itu kalau di Banyuwangi seperti itu. Apakah ini diperkenankan ya, apakah ada unsur kesalahan ataupun tidak pidana korupsi yang terjadi di sini. Selanjutnya bahwa yang ketiga tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Penyuluh terkait dengan perbuatan Pak ya, karena saya juga belum memahami apakah korupsi ini termasuk delik umum atau delik aduan ya, karena kalau senang sama senang itu kan apakah bisa dibilang tidak pidana atau bisa terkait dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang korupsi ya, sehingga ini pun kami harus ada apa Pak ya, tidak untuk kemungkinan walaupun tadi kan ada apa namanya porsinya Pak ya gitu ya, kan ada kewajaran dan tidak wajar seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu kami sangat berhati-hati supaya jika memang senang sama senang atau tidak ada yang mengadu, itu posisi kami aman. Tapi jika memang delik ini delik umum, ini tentunya kami harus ya tadi Pak ya sangat berhati-hati supaya tidak tersangkut ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terus mohon izin Pak, yang ingin kami tanyakan, setiap penyuluhan anti korupsi, kenapa saya tidak pernah membaca ada faktor-faktor penyebab korupsi? Nah, misalnya duit sedikit yang minta banyak. Nah, terus bagaimana dengan faktor yang pengaruhinya? Faktor kenyamanan. Kenapa semen ini berkurang Pak? Mau tiap hari orang datang ke kantor kita minta duit, ya tidak mungkin lah duit. Nah, ini gimana ya Pak? Jadi faktor-faktor penyebab dari orang berkorupsi itu, bagaimana cara solusinya? Yang dimaksud memperkaya orang lain itu batasannya di mana? Apakah kita menyetujui laporan kinerja anak buah yang dia tidak pernah masuk ke aturan, itu juga menjadi korupsi. Kalau menjadi korupsi, macam mana korupsi? Kita tidak mengizinkan, kita tidak mau atau diri kita menggunakan barang-barang dinas untuk kepentingan pribadi.
bagaimana barang-barang pribadi digunakan untuk kepentingan dinas. Hukumnya gimana? Nah, mobil dinas nak ganti, Pak Camat mulia pakai motor dewek. Nah, ini hukumnya Pak. Itu kan barang pribadi digunakan untuk kepentingan dinas. Kalau barang-barang itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, bagaimana dengan barang-barang pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas? Nah, ini Pak. Jadi itu saja. Terkait dengan lagi setelah mengangkut telah ini yang selalu dipertanyakan sebenarnya. Setiap ada pertemuan dengan orang inspektorat selalu ini dipertanyakan. Mengaku sudah ada dalam inspektorat, terus juga sudah ditindaklanjuti, tapi tetap juga dipanggil oleh aparat penegak hukum. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa jangankan inspektorat, hasil pemeriksaan BPK pun sudah keluar dengan opini wajar apa pengecualian, berarti wajar ya apa pengecualian. Jadi memang wajarnya gitu kan, apa yang laporan keuangan itu kan. Nah itu, jadi itu pun masih diselidiki oleh aparat penegak hukum. Gitu. Jadi kita sebenarnya melalui PP nomor 12 tahun 2017, di situ sebenarnya sudah disebutkan bahwa ketika adanya pengaduan dari masyarakat, itu aparat penegak hukum dengan inspektorat itu harus berkoordinasi, gitu. Jadi koruptor itu disebut koruptor ketika sudah dipidana ya Pak Camat. Ya. Sebenarnya koruptor itu luas pengertiannya. Orang yang belum dipidana pun, kalau dia melakukan yang kita sebutkan tadi 30 delik korupsi tadi, tetap dia dinyatakan koruptor. Cuma itu ada berani kan, karena historia mungkin salah gitu kan gitu. Nah untuk orang-orang yang tadi yang koruptor dikerjakan tadi, nah itu adalah sudah terpidana gitu, atau narapidana. Jadi walaupun belum diputus oleh pengadilan, kalau memang dia korupsi, dia tetap koruptor lah gitu. Yang kedua, memperkaya orang lain. Ini ada ya pertanyaan Mas Musi. Yang kedua, kegiatan tidak sesuai RAB. Nah ini RAB itu kan suatu rencana, gitu. Suatu rencana yang dibuat secara matang dan oleh ahlinya biasanya, gitu kan. Orang yang sudah ahli. Oleh sebab itu membuat RAB itu kan berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan teori-teori yang ada, gitu ya. Misalnya pengalaman selama ini kalau mau bangun suatu gedung apa membuat basket itu 100 sak semen, maka di RAB itu dibuat 100 sak semen. Terus berdasarkan teori atau pelajaran-pelajaran di sekolah, misalnya kan ada yang pendamping teknik itu. Nah dia sudah bisa mengkalkulasikan untuk 1 meter persegi itu berapa kan. Nah tapi tidak menutup kemungkinan RAB itu apa yang kita buat tuh tidak sesuai dengan RAB gitu. Misalnya gini, dalam kalkulasi di RAB itu kan misalnya tuh dalam 1 meter persegi itu butuh 1 sak semen. Nah, orang menghitungnya dengan tanah datar gitu kan. Nah, tapi mungkin di tanah datar tuh ada lagi di bawahnya cembung. Nah oleh sebab itu kan kalau orang dusun lekok gitu kan, ada yang lekok pula. Oleh sebab itu tidak cukup 1 sak semen tadi. Nah itu. Oleh sebab itu kita boleh untuk menambah. Nah menambahnya itu harus dibuat berita acara kesepakatan
Jadi diteken oleh kepala desa, BPD, TPK, bahwa setelah itu ternyata kurang semen itu. Nah, pada itu kita ngambil dari mungkin dari PKT-nya kan, upah PKT-nya kita ambil untuk menambahkan semen tadi. Nah, hutan donatur, misalnya kan kalau kita MTQ itu kan, tapi setahu saya biasanya kurang lah MTQ itu karena apa? Masyarakat itu nuntutnya kesana besar terus. Saya teringat Pak, MTQ kecamatan Dewan Hakimnya minta beli baju batik, wah gironya. Saya hitung satu orang, padahal saya sudah pakai standar termurah dan kualitas terbaik. Itu bisa dibeli di Tanah Abang. Kalau baju batiknya standar tuh, kalau saya dulu cuma 25.000. Dikalikan jumlah Dewan Hakim 30 tuh berapa di jumlahnya? Banyak juga duitnya. Jadi saya tidak sanggup gitu kan. Selalu kekurangan. Jadi untuk yang begitu-begitu tuh kita tinggal ngomong Pak, gitu, bahwa di anggarannya ada. Cuma yang namanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kan boleh baik, gitu. Nah, oleh sebab itu diadakanlah musyawarah untuk penambahan anggaran untuk membeli baju misalnya Dewan Hakim tadi. Inilah ada Pak bocoran ya mengenai penyuluhan gitu. Sebenarnya yang nomor 1 ini memang masuk dalam standar pertanyaan Bapak ini. Faktor penyebab korupsi itu harus kita bahas. Gitu. Memang saya memang sengaja tempatnya karena nanti akan masuk ke materi diskusi kelompok ya, gitu. Itu Pak Camat. Nanti kita bikin 3 kelompok, jadi salah satu kelompok akan menyampaikan itu. Terus memperkaya orang lain itu luas. Memang betul ketika kita memvalidasi laporan kinerja bawahan gitu, yang bawahan kita ternyata tidak kerja bahkan boleh dibilang nggak masuk kantor. Memang salah satu tidak pernah korupsi memang. Harusnya ketika kita tahu dia tidak kerja, apalagi tidak masuk, tidak kita validasi, nah gitu. Tegas ya kan gitu. Nah, gitu. Jadi termasuk yang ketiga bagaimana barang pribadi untuk dinas. Ini sebenarnya saya sudah siap juga jawabnya, tapi mungkin ini salah satu gitu, sumbangan kita untuk negara lah ya. Nah, itulah jawaban saya kalau Pak Camat. Jawaban 3 ini memang agak dikit Pak. Di luar prediksi saya. 1, 2, 3 ada. Sudah pas nih, kalau 1, 2, 3. Jadi untuk menjawab ini. Yang pertama kelompok diktikan lokat tadi Pak Camat mesti sudah sebutkan dan jelaskan penyebab korupsi. Ya, ini kita minta ke kelompok 1 di kelompok Pak Asri ya. Kelompok 2 kelompok rombongan Pak Iwan sebutkan dan jelaskan nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga kelompok 3 apakah rencana pencegahan korupsi di instansi saudara. Ini untuk kelompok yang ketiga. Jadi dikarenakan saya melihat semuanya kayak pantai kalau pintar-pintar, kita kasih waktu 5 menit baik gitu. Nanti masing-masing korupsi.
Pertama, Ilgale itu Ilgale itu dipanggil tutup. Jadi intinya gini, apa yang harus dilakukan di kantor intelijensi kita? Pertama, setelah ini kita akan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada staff. Ya. Kemudian kita agendakan, yang kedua kita agendakan sosialisasi ini secara berkala dan secara step by step sampai diagendakan dalam rapat staff. Yang kedua, kita tetap melakukan kerjasama dengan inspektorat, terutama masalah siberpungli. Karena kita melihat di inspektorat ada kegiatan siberpungli, kita minta pengadaan spanduk dari kegiatan tersebut guna kita sebarluaskan di wilayah kerja kita. Yang ketiga, kita juga akan melakukan komunikasi, konsultasi dengan para kawan-kawan yang ada di kepolisian, terutama menyangkut masalah korupsi ini. Nah, saya dikhususkan Pak, untuk tugas sebelah ini banyak juga ketemu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi jenazah rumah, langsung saja. Saya dari kelompok 2 untuk menjelaskan terkait nilai-nilai anti korupsi, dan kebetulan saya selaku kepala desa yang berhubungan langsung dengan kegiatan terkait pembangunan fisik yang di situ ada indikasi terjadinya korupsi. Jadi indikator nilai-nilai anti korupsi yang pertama, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Artinya, saya selaku kepala desa untuk melaksanakan kegiatan fisik yang itu diperuntukkan untuk masyarakat, tentunya tidak serta-merta masyarakat itu tidak peduli. Kalaupun kami selaku kepala desa melalui dari alur-alur yang saya laksanakan secara transparan dan jujur, tetapi kepedulian masyarakat untuk memonitoring satu kegiatan, artinya di situ tidak peduli, sama saja berarti lingkup terjadinya korupsi itu karena tidak ada kepedulian dari masyarakat yang dibangun, salah satunya fisik yang ada di desa. Artinya kontribusi rasa tanggung jawab untuk memonitoring semua ada dalam indikator yang 9 tadi. Kalaupun tidak, rasa peduli itu ada, baik dari pemerintah yang ada di desa menuju ke inspektorat, tetap ada indikasi terjadinya korupsi. Karena alur yang kita laksanakan dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, selanjutnya monitoring, evaluasi, itu kita laksanakan. Yang sangat mendasar adalah kepedulian masyarakat. Dibangunnya satu kegiatan, tapi masyarakat acuh tak acuh. Satu, standar kegiatan tidak dikoreksi, aplikasi pembangunan tidak dilihat, konstruksi itu standar nasional atau tidak, ini terjadi sangat mendasar terjadinya korupsi. Itulah yang kami laksanakan dan kami alami selaku kepala desa. Yang tidak kalah pentingnya untuk inspektorat memonitoring kami, jangan di saat kegiatan fisik sudah selesai, mungkin melalui pembinaan-pembinaan, evaluasi setiap tahapan triwulan sekali supaya kegiatan itu bisa dilaksanakan sesuai standar RAP yang sudah diasistensi oleh kepentingan-kepentingan yang ada. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Menurut kami kelompok 1 dari Pak Kasri, saya, Pak Sekjam, dan ada satu orang lagi dari Pak Kades ya. Pertama sebutkan penyebab korupsi.
korupsi. Kelompok kami membagi dua korupsi itu, ada internal dan eksternal. Yang internal menurut kami bersifat tamak tentang gaya hidup dan juga moral yang kurang kuat. Yang eksternalnya bisa dari politik, korupsi itu seperti mempertahankan kekuasaan. Yang kedua dari segi hukum, yaitu lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga faktor ekonomi. Yang keempat adalah faktor organisasi. Sedangkan pertanyaan nomor 2, nilai-nilai anti korupsi. Yang satu. Oh, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Asri tadi ya, memang dalam standarnya itu harus diungkapkan Pak dalam ini, dalam penjualan korupsi ini, apa faktor yang menyebabkan orang itu korupsi. Nah, cuma saya berkeinginan itu masukan dari para peserta. Tadi yang disampaikan perwakilan yaitu Pak Camat Memayu sudah bagus. Salah satunya adalah penyebabnya adalah moral apa? Yang pertama tadi Pak? Ada dua, internal dan eksternal. Ya yang pertamanya apa? Internal itu sifat tamak. Nah, sifat tamak. Nah, itu ya. Itu sifat tamak. Kalau bahasa dusunnya orang Jambi dulu tuh piil. Nah, memanglah piil yang tamak gitu kan. Walaupun duitnya banyak masih juga lagi korupsi. Nah, itu. Terima kasih kelompok 1. Mungkin itu diskusi kelompok kita. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Silakan moderator. Terima kasih para peserta dan Bapak penyuluh kita atas antusiasnya yang sangat luar biasa sekali. Sesi selanjutnya yaitu rencana aksi yang dipandu oleh Bapak Dr. Handes Zulkarnain. Sampai kapan? Selesai. 3 kelompok tadi. Pak Camat, Pak Nur. Jadi saya pernah jadi umpan nyamuk Pak Camat nih, Pak. Dia ngampil saya diajaknya, apa nomor itu gitu kan? Itu. Apakah cakap dulu gitu kan? Nah, itu. Jadi bermain peran ini ya buatlah pengelompokan peserta menjadi 3 kelompok tadi ya. Masing-masing kelompok menampilkan suatu drama yang diperankan masing-masing anggota kelompok dengan catatan temanya tentang pemberantasan korupsi. Salah satunya mungkin kegiatan OTT KPK. Nah, waktunya setiap kelompok diberi waktu 10 menit untuk penampilan, untuk diskusinya 5 menit. Nah, itu kayak tadi lagi. Silakan dibikin dramanya. Cukup waktu. Rayaman. Nah, itu. Ulang. Bang boleh tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Dari mana Pak? Saya kok jauh. Cuman lado cakap-cakap awal dengan Kepala Bakauda kok. Kalau bisa diarahkannya dengan Pak Kadis kok. Kalau dapat itu kan minta loka tahun 2021 kok. Oh ya asing lah Pak Boyeng apa. Rencananya minta Boyeng apa di Medeka Kabupaten Madangari Pak. Anak magang lagi. Bagi saya dah Boyeng banyak risiko. Yang penting ya cocok, deal sesuai, oke lah kita laksanakan. Asal nuhun, aduh lah cuma lagi Iya, kalau misalnya
awalnya tadi sudah ada rundingan dengan Kepala Bakauda. Kemudian Bapak sebagai pihak ketiga menghadap saya sebagai Kadis BDK Kasiko. Ya kalau misalnya sesuai dengan rundingan itu, apalah salahnya dilaksanakan. Kalau Bapak misalnya setuju, biasanya kami di Sikopo ada tim yang ditinggalkan dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Jadi menyangkut Pak Kadis, saya siap. Tinggal Pak Kadis koordinasi, saya nanti pointo lagi Pak Kadis. Bilo. Ayo, untuk itu nanti dulu, saya minta jeda waktu dulu, saya minta arahan dari Kepala Bakauda Kabupaten Padang. Siap. Pak Saman Azan Esa. Saya jelaskan dulu Pak Ketua. Beliau ini orang yang sudah lama saya kenal. Di beberapa kegiatan di kantor saya percaya dengan beliau. Kalau soal janji bukan janji busuk. Bukan hanya janji, saya tahu. Ada 2 pesawat jet saya itu dari dia. Saya punya pesawat jet pribadi, itu dari hasil kerjasama beliau. Jadi kita ini kan pingin, iya. Kalau gaji, kalau macam teman sekolah, saya mau minta Pak Ketua, tolong digulkan rencana anggaran 2021 yang diusulkan oleh Dinas PDK. Selaku Kepala Bakauda, saya sudah ukur kemampuan keuangan daerah cukup. Nah, gimana Pak Ketua? Silakan. Ya, terima kasih Pak Kaban. Ya. Gini Pak, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis dan juga Pak Kaban, dan juga tadi sudah disampaikan, ya sudah kenal dekat dan hubungan sudah sangat baik. Ya bagi saya selaku mengesahkan ya terkait dengan proyek ini, ya bagi saya sangat kalau memang sudah sepakat ya saya akan siap bantu untuk menggolkan proyek ini. Oke. Begitu aja Pak. Oke. Selanjutnya untuk kita koordinasi ya, mungkin ada tempat-tempat yang Terima kasih. Kalau begitu artinya gini Pak, kalau Pak Kadis secara umum kan itu DPR sudah setuju nih. Kalau soal jangan kayak yang kemarin. Nah, maksud saya jelas-jelasnya. Nah, presentasinya jelas kan semua ini potong ranking. Cuman Pak Kadis Kepala Dinas PDK ini lah gitu. Pak Kadis ini kan pengguna anggaran. Pelaksanaan di bawah kan ada BPK, PPK. Ya. Nah, atau Pak Bil BPK mau nggak dia kalau kita besok kalau mau yang bawa ada mau gimana? Ayo, siap. Artinya macam ini, Bapak dari Surabaya tadi ya. Ya. Mencoba memperoleh keuntungan proyek di Kabupaten Batanghari. Kami di Dinas PDK ini kan ada yang namanya PPK, Pejabat Pembuat Komitmen. Artinya kita minta pendapat beliau. Ada kita yang kita rundingkan kok lah sesuai dengan prosedur. Tapi saya itu tergantung PPK lah nanti, karena PPK lah yang tahu macam mana teknis kegiatan real dari proyek di Dinas PDK ini. Ya, PDK itu kita bagi duit. nanti kalau saya nyebutnya dia kena duit apa tidak, tak tentu kita langsung panggil beliau ya. Ya, silakan PPK kami minta dapat pendapat dari pejabat pembuat komitmen. Oke. PPK Kabupaten Batanghari. Pak. Siapa nama? Nama siapa? Pak Ali, Pak. Ali. Jadi ini kami ini sudah buat sebuah komitmen. Ada mau mengumpulkan sebuah proyek raksasa di BPK. Dan kami sudah komunikasikan dengan kawan-kawan juga. Tadi mengatakan BPK-nya Pak Ali. Nah, saya berharap Pak Ali jangan banyak lagi kita ikuti apa yang sudah didesain oleh Kepala Dinas mereka. Lalu ini proyek besar. Nah, jadi masalah fee itu dari urusan parti. Yang penting ini kompetitif sanggup menjadi PPK. Silakan. Ya. Begini Pak, proyek ini
tender itu. Namun terkait siapa kontraktornya tentu nanti akan kami kerahkan. Artinya dengan itu nanti dari pejabat atau Polda Banan dan Jasa. Tentu dengan itu penawaran. Dan kalau penawaran dia baik dan maka akan dimenangkan. Artinya silakan. Banyak itu yang saya minta bukan masalah penawaran. Kami nih ketua DPR. Saya nih Pak Polda nih kalau di PDK ini pemoronglah sepakat. Masa kau pula mengawasi mengatur mawar? Itu urusan kami. Gimana? Iya Pak. Kalau pemenang tender Pak sesuai dengan tugas Pak. Jadi kita serahkan kepada yang ada menjadi penyedia mana yang paling cocok untuk mendapatkan proyek. Sekarang ini Pak ya, kita tetap melalui algoritma mungkin sistem seleksi atau ya, tapi bagaimana dia bisa kita upaya kita untuk tetap memenangkan. Mohon maaf waktunya saya berita ini. Untuk memenangkan Bapak yang dari Surabaya. Iya Pak. Ya itu Pak, sesuai dengan aturan Pak. Riwayatnya sudah jelas bahwa untuk memenangkan penyedia barang dan jasa itu memang dalam kuotanya dan dengan penawaran disampaikan. Terus Pak, kami tidak bisa. Kami kalau memang dipaksa juga untuk memilih kontraktor ini Pak, tentu kami akan mundur Pak dari PPK. Mungkin dengan Pak, kalau saya nyatakan mundur Pak tadi. Oke, terima kasih Pak Aris sebagai PPK KSPK. Artinya macam ini, saya juga Pak Kapolda dan Pak Ketua DPR mengurang bersama itu. Artinya kegiatan itu tidak boleh Pak bersama. Kita harus ikuti proses itu, tidak bisa. Ya, Pak terima kasih Pak PPK telah mengingatkan kami. Artinya apapun kegiatan proyek yang terjadi ikuti sesuai dengan prosedur yang benar. Ya, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang. Oke, kita laksanakan sebaik mungkin. Itu tender terbuka. Ya. Nah, saya pikir tadi Pak Ketua, ini tiga lagi hal-hal kurang. Ya, ada ayat itu Pak. Betul dah. Ya, ayyuhallazina amanu anfusikum benar. Baik orang-orang yang beriman, jagalah anak dan istri dari siksa neraka. Duit kau tadi nak keluar balik, mungkin ini kan jangan. Ya, Pak Ali ya. Nah, saya bersadar. Artinya inti kesimpulan kita ikuti kegiatan proyek kita sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Itu saja. Terima kasih. Saya terima kasih kepada PPK yang menyadarkan saya dengan ayat yang dibacakan tadi. Dan ada satu ayat lagi yang lebih ekstrim. Apa katanya? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi katanya gini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas, jangan hanya KTP yang Islam, yang jangan mengikuti jalan angka setan, meninggalkan semuanya. Terima kasih telah menyadarkan ya Pak Ketua ya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku. Terima kasih, mohon maaf. Tanya itu tentang kepengurusan izin tambang yang berlaku di wilayah Kecamatan Muara Gembesi, di mana cerita ini ada Pak Sutiono dan juga ada Pak Sekcam saya dalam kegiatan ini. Kepada Pak Sutiono dan Pak Sekcam, sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi yang kita pelajari tadi, yaitu ada inti, sikap dan etos kerja di mana ada kejujuran, disiplin dan menjawab, berani serta peduli, kerja keras, sederhana serta mandiri. Silakan Pak Sutiono. Assalamualaikum Pak Sekcam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, mungkin Pak Sekcam sudah tahu mungkin kegiatan saya dan ini selaku pengusaha KDMT. Jadi kebetulan di daerah kita ini mungkin Pak Sekcam sudah tahu banyak yang melakukan ini. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya selaku pengusaha mungkin menginginkan agar usaha kami itu tetap berjalan. Mungkin di mana-mana mungkin kita tahu bahwa ini mungkin
proses dalam buka usaha ini mungkin cukup panjang alurnya. Cuman kami kebetulan kenal dengan Pak Sekjam, mungkin kami mohon dengan hormat kepada Pak Sekjam ya bagaimana untuk memberi kelancaran terhadap kami sehingga usaha kami tetap berjalan. Jadi mungkin sekali lagi untuk pihak-pihak yang terkait dalam hal ini mungkin kami minta dari Pak Sekjam untuk melobi yang jelas kami mungkin dalam kesempatan ini selaku pengusaha ini telah memberikan nilai terhadap Pak Sekjam selaku penghubung kami dan terhadap pihak-pihak yang terkait. Itu kepada Pak Sekjam kami harapkan mungkin penyampaiannya terhadap kami untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Rekanan. Memang kalau kita tengok kan tadi udah hasil yang di Gresik. Saya dapat juga informasi sebelum Pak menemui saya ada informasi di masyarakat saya karena tambang ilegal emas itu kayaknya menjadikan itu. Betul. Apalagi kalau kita tengok kebutuhan kini kan lagi susah, kebutuhan ekonomi itu tinggi, kan rencana ganti mobil, itu cocoknya tuh. Rencana itu Pak Sudiono tuh berani ngasih ke kami selaku kecamatan. Kayak saya sampaikan ke pimpinan saya. Kayak salah-salah kita menjalankan pimpinan saya itu agak bikin bilang itu belakang gini macam mana jadi. Siap. Yaitu sudah kami hitungkan Pak. Jadi mungkin bukan hanya ini Pak, bukan hanya nanti kami disetujui. Sekarang pun kami dalam perundingan terhadap Bapak untuk menghubungkan kami sudah siapkan juga Pak. Ini sudah kami siapkan. Silakan. Cuma untuk persentase Pak, kami tetap menghitung nanti dan insya Allah mungkin tidak mengecewakan Pak. Yang jelas kami sudah ada itu semuanya. Artinya ikut duit pertama kok kalau ini antara perkenalan kita kan? Betul. Jadi ini karena Pak Saman saya itu akan saya sampaikan ke Pak Pemborong, dia udah suka ngeluh. Itu kan dia judi dia jadi macam mana kalau dia pakai batu cincin itu dia cincin, kalau dia hobi burung kita beli burung. Itu cara saya mendekati dengan pimpinan saya. Itu nanti jenisnya saya orang. Ya itu pokoknya gini Pak, kami selaku pengusaha ini untuk urusan-urusan yang demi itu kami serahkanlah dengan Pak Sekjam selaku kawan saya kan. Yang penting kita tetap berjalan usaha ini Pak. Saya nanti saya sebagai usaha di sini kan. Siap. Jadi ini kan. Kita untuk membersihkan waktu, kita sama-sama ada beliau. Kebetulan beliau ada kita. Siap. Jadi kau saya timur dulu ya. Siap. Lebih baik kita masuk ke pintunya. Mari Pak. Dari pengusaha Pak. Nyoko nak buka usaha kita usaha tambang emas. Kalau di Baju Pan sana kan tambangnya ilegal. Kalau itu kan agak ini beda tipis lah. Cuma kalau kau menjanjikan hasil tambang emas itu, kalau penjelasan dari Pak Sudiono tadi, isu itu ganti mobil Pajero sih kok saya kok pisau gitu. Maksud saya itu macam mana ya? Mohon petunjuk Pak pimpinan karena menurutku saya tengok saya pelajari kemarin ada pula nyelidik ada sedikit tanda jadi macam mana saya tengok agak tebal memang belum saya buka memang tapi kalau nengok itu mungkin di atas 2 garis kalau udah itu 20 juta gitu. Itu kan mantap loh untuk tanda jadi itu 2 garis apalagi yang selanjutnya cuma petunjuk Pak. Waduh Pak saya kedikit dan bukan cuman macam kau Pak Siono ya Pak Sek itu selaku aparatur pemerintah ikolah ada istilahnya itu penyebab dari yang gawe jengko kekelan pastor eksternal dari organisasi. Saya udah berani gawe jengko Pak Sek terus terang lah karena izin kewenangan itu bukan dengan gitu lagi di tingkat provinsi Pak Siono. Kita Pak Sek walaupun itu kok banyak semut-semut gatal di keliling gitu saya paham lah maksud Pak Sek itu selaku operator ini gitu ya bisa minta maaf Pak Sudiono ya saya tidak bisa saya masih punya integritas tinggi untuk tidak bisa menerima pesanan Pak Sudiono nih kenapa Pak Kapusek kalau saya terima
dampaknya banyak nih dengan dusun Morotan Besi kaki rubuh galo pinggir sungai termasuk jembatan tuh rubuh lampu-lampuan bisa dah Pak Stiono gawe kok kita cari ke tempat lain baik apa ke Batang Topo sana jangan di Batang Harigo karena saya tak berani Pak Stiono terus terang lah walaupun semut-semut gatal itu kawan-kawan rekan saya itu Pak Sek biarlah saya ganti aku saya ajak mancing aku ajak olahraga sehingga lupa dia ngambil gawe macam itu saya sekali lagi saya tak berani Pak Sek sekali lagi kita jangan niat lah kalau Pak Stiono nak buat izin silakanlah ke provinsi Pak Stiono karena izin itu melalui provinsi dan juga batasannya berapa Pak Stiono boleh nambang dan apa yang ditambang itu ada. Kami cuma membuatkan surat bahwa Pak Stiono ini betul berada domisilinya lagi ngambil pasir atau kerikil itu di wilayah Kecamatan Morotan Besi. Tapi kalau untuk hal lain saya tak berani Pak Stiono. Sekali lagi saya bukan yang nolak rezeki bukan. Tapi kalau Pak Stiono nak tukar pikiran dari kita sama-sama tanpa memberikan hal seperti itu saya mau lah. Tapi kalau magi-magi itu supaya lancar urusan jangan Pak Sek ya. Sekali lagi Pak Sek jangan tersinggung, Pak Stiono jangan tersinggung. Kita melah kekeluargaan jangan pakai bagi-bagi minggu. Saya selaku camat siap memfasilitasi Pak Stiono. Apa yang menjadikan kendala Pak Stiono dalam kepengurusan izin dan juga bisa membantu masyarakat di sekitarnya, saya selaku camat siap untuk memfasilitasi itu. Bisa ngerti lah Pak Sek? Siap. Nanti sama-sama kita dengar tuh. Masalahnya Pak Camat kita ini tahu hukum orangnya, nggak bisa diajak ke mantau. Tadi lah saya sebut tadi itu 2 garis 20 juta. Apa kenal itu garis? Apa lagi selanjutnya? Nasib itu masih pakai mobil dinas, masih pakai R3 kan Pak. Jadi kita ganti Pajero Pak. Gimana Pak Setiano? Jadi kalau macam itu, kalau kami kebetulan kenal dengan Pak Sekcam, sebenarnya kami dengan Pak Camat juga kenal. Jadi maksud saya itu Pak Sekcam lah yang ibaratnya itu melobi-lobi. Cuma kalau memang Pak Camat itulah macam itu, apa boleh buat? Kalau memang kami mengikuti aturan yang ada kan. Cuma maksud kami tadi kan daripada itu presentasi itu diambil sama yang lain, lebih baik itulah Pak Sekcam, Pak Camat itu. Cuma kalau Pak Camat macam itu itu ikuti. Saya pun mungkin mohon maaf, saya bilang mungkin karena nak dapat untung besar kan, otomatis kalau kita pakai izin kan kita dapat sedikit. Udah tuh macam mana gitu kan. Jadi terima kasih juga mungkin kami sadar juga jadi kami usaha ke depan mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Sama-sama kita tuh. Saya juga tadi keliru karena saya berpikir tidak ada sedikit manfaat, banyak mudaratnya. Jadi pada kesempatan saya Leko, Pak Camat, saya mohon maaf tadi saya menggembung-gembungkan untuk meyakinkan Pak Camat karena saya tergiur dengan duit 2 garis itu tadi. Tapi saya mohon maaf kepada Pak Pimpinan bahwasanya saya salah. Tidak apa-apa Pak Sek, kita manusia ini pasti banyak kekurangan. Cuman itulah penyebab korupsi itu dalam internal itu. Saya nyebut Pak Sek itu tamak lah. Tapi kita takut ada gaya hidup yang berubah karena mungkin moral kita yang kurang kuat selama kita kuatkan. Kita sama-sama lah, mungkin saya udah digoyah, kita sama-sama mengingatkan lah itu supaya kita jangan dituduh oleh masyarakat yang tidak, kita tetap berintegritas tinggi lah. Seperti itu. Ya Pak Setiano ya. Kebetulan saya nak rapat juga dengan Pak Seko, kami nak ke Pondok hari ko. Kapan-kapan kami ke sana Pak ya, di Allah kasih itu. Ayo Pak Seko, kebetulan ya. Mama saya langsung nak balik dulu ke Terinjak. Ayo, kayak mana jadi pemegang aja Pak. Dan saya buka masih butuh 2 garis. Ya kalau macam itu Pak Sekcam, jadi kalau kita mungkin terima kasih dengan Pak Camat yang telah mengingatkan kami selaku pengusaha. Cuman kalau memang tradisi kita biasa kalau pengusaha macam itu. Cuma sekali saya tidak ikut, rupanya ada yang mengingatkan. Alhamdulillah. Jadi kalau itu tidak jadi juga nak kami buat untuk memberi hadiah untuk Pak Sekcam dan Pak Camat. Kalau saya pun ada guna lagi, mungkin saya limpahkanlah ke masjid dan musola ini.
Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya Pak, ya. Yuk. Pak Ketua BPD, itu kan ini fisik sudah kan gitu kan. Ini ada kemarin nelpon saya akan membangun 3 tower di Kecamatan Bajuban, yang jelasnya di desa kan gitu Pak Ketua BPD. Cuman nanti ada lah Pak BPD masalah gono gini tuh, masalah itu adalah di kita kan gitu Pak BPD. Cuman nanti ini letaknya itu bangunan tower, ada 3 bangunan tower. Ada 2 bangunan tower karena gini Pak, saya ini kalau berhubungan dengan Pak Apip ini karena dapat tower susah nih ya. Kadang-kadang Pak Apip ini, Pak Jul ini nelpon saya itu kan sinyal tidak aktif. Nah gitu karena tower kami tidak ada, kan gitu. Jadi maksud saya selaku kepala desa ingin membangun tower di sini. Nanti 1 tower itu adalah bantuan atau fee dari pengusaha itu sekitar 100 juta atau 200 juta lah untuk hitungan itu. Jadi menurut Pak Ketua itu cuma coba saya dengar. Kalau untuk awalnya saya selaku PBD hanya monitoring kinerja kepala desa. Intinya untuk dari langkah awal itu masalah pembebasan dana segala macam, gimana? Karena ada tekan pula tuh, ketua BPD di situ. Nah, selama itu tidak menyalahi aturan, saya ikut B. Tapi kalau untuk yang lain, tengok-tengok dulu, lain itu lain apa. Kalau itu nanti saya, kaji dulu. Nah, coba kita telepon, suruh biar sebentar lagi dia telepon tuh ke desa kita nih lah tuh. Kita tunggu telepon dia Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa nih ya? Waalaikumsalam. Mau izin Pak sama Pak Kades betul? Betul Pak, betul. Ini dengan siapa ya? Kami dari perwakilan perusahaan yang akan membangun tower yang di desa Bapak. Oh, Bapak posisi di mana sekarang Pak? Bapak di mana sekarang Pak? Di kantor desa Pak. Oh iya kebetulan Pak. Kumpul dengan BPD. Saya sudah dekat nih, dekat kantor desa. Oh langsung Pak masuk Pak ya? Iya. Masuk di ruangan saya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Silakan. Apa keperluannya Pak? Iya, terutama terima kasih bangun tower di desa Bapak. Mungkin sebagai pembangunan awal kita bisa ketemu syukur kebetulan Pak Kades yang ada nih. Saya bisa ketemu langsung sama Pak Kades. Jadi gini Pak, saya mau bantuan demi kelancaran proyeknya nanti. Saya mohon bantuan dari Bapak dan masyarakat stakeholder yang ada di desa. Iya Pak. Itu saya tahunya sama Bapak. Iya siap. Saya tahunya sama Bapak nanti saya bisa bikin Bapak. Iya. Jadi kira-kira supaya nanti perusahaan kami yang bergerak membangun tower itu tidak ada kendala Pak. Iya. Terutama mungkin masyarakat. Iya. Mohon Bapak yang kepada masyarakat terkait pembangunan kita itu supaya lancar, supaya tidak ada hambatan Pak. Jadi saya hari ini terima kasih kepada Bapak. Jadi saya mohon kepada Pak Kades bagaimana caranya supaya nanti proyek ini berjalan lebih baik. Jadi adalah mungkin dari perusahaan ini. Iya, jadi kepala perusahaannya nggak ikut Pak ya? Nggak ikut Pak ya? Kira-kira pesan dari Pak Kepala perusahaannya apa yang dibawakan oleh Bapak? Oh iya, kebetulan saya diberi tugas oleh pimpinan kami untuk menyampaikan ini kepada Bapak. Mungkin sekedar perkenalan, isinya pun saya tidak tahu apa. Tapi ini ada pesan dari pimpinan kami untuk diberikan kepada Pak Kades itu. Oh gitu, nah ini Pak, ini kan saya mau bicara dulu dengan ketua BPD saya dan tokoh lembaga
saya ada di sebelah sana Pak, karena semuanya ini kita rumput-rumput dulu Pak ya. Nah, jadi ini saya terima Pak dulu, sementara ini saya terima Pak. Ini Pak Ketua, ini kan ada suatu standar nih, lukisan. Kalau soal izin-izin dari masyarakat itu, kalau tanah-tanahnya sudah Pak, yang jelas dari bangunan itu kita dapat nih Pak. Ini ada 100 gepok nih Pak, kalau nggak salah saya tengok ini. Nah, jadi kalau memang ini bisa Bapak setujui, kita tanda tangani bersama untuk membangun tower kita di lokasi desa. Itu cuma kilo-kilo Pak. Ini ada Pak. Bapak Pak bisa lah kata untuk beli mobil itu bisa Pak. Kira-kira seperti itulah. Jangan dulu Bang Ade. Tapi dulu kalau masalah kepok-kepok itu urusan gampang. Saya mau hal itu tidak menjerat kita semua. Saya kok ada juga ini orang tua saya pun di lembaga adat karena di tunggu sejarangan kok mesti harus jalan. Ada kades, ada BBD, ada orang adat. Lagi dulu saya tanya sama Pak Adat ke bagaimana. Nah saya setelahnya kalau saya terus terang secara pribadi ini bahasanya kok suat kok bahaya. Saya ingat kok. Coba silakan. Ayo sama Pak Adat dulu. Macam mana Pak Adat kok? Ada bungkus tepok saya tidak jelas itu kok. Ayo, ada apa ribut kayaknya ada merah-merah. Iya. Silakan itu Adat, ini kan ada bangunan tower nih Pak Adat. Cuman ya sebelum dibangun sudah ngasih lah yang namanya lah. Jadi termasuk semana lah itu Adat, karena ini saya tergiur ke bawah nih. Ya masalah ini COVID-19 ini nyari beras sekilo Pak ya. Iya pakai dulu. Ini mumpung nih Pak. Coba Pak, saya minta dulu nasihat dulu Pak. Datuk, kita datuk lembaga adat. Memang terkait dengan perizinan sebagai lembaga adat, tentunya yang pertama perlu kita musyawarahkan dulu bersama. Sesuatu yang kedua ini tanahnya yang nak tegak tower, tanah jauh. Apakah tanah desa, apakah tanah masyarakat. Nah tentunya kalau tanah desa ini adalah jadi kan desa. Apalagi ini aset desa pula. Itu main jual beli di situ. Ya bawa tangan. Nah tentunya kan kamu itu kalau masuk, mudah-mudahan saya tidak. Jadi saya ingatkan kita berkata tentunya kalau terkait hal-hal kayak ini perlu kita dulu bersama dalam masyarakat. Jadi supaya tidak ada terjadi apa namanya itu penyalahgunaan kekuasaan dari Datuk Kades. Kalau nak duit Pak Kades. Kalau memang kita sudah memiliki prosedur, atau memang sesuai dengan perizinan, sesuai dengan aturan berlaku, nah itu aja gitu ya. Nah tapi kalau memang ya istilahnya itu disuap, disokok, baksonya kan, itu kan jelas tadi disampaikan Bapak penyuluh kemarin, itu kan sama-sama aja kemarin penyuluhan di narkoba itu, kan tidak boleh namanya gratifikasi. Nah, jadi saya harapkan tolong betul-betul dipertimbangkan kalau memang ada ganti rugi yang sesuai untuk masyarakat itu ya alhamdulillah, karena ini mungkin bisa menjawab persoalan sinyal yang ada dari desa kita ya. Tapi kalau memang apa namanya di luar prosedural tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang coba-coba ada juga ya akan fatal lagi. Kalau dari saya Tario apalah suruh balik lagi lah dia, suruh ngurus syarat-syarat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi jangan kita bersulit, tidak. Malah Presiden Jokowi kalau ada orang investasi kita bersulit, kita permudah. Jangan pula Datuk Kades kakek nak neken tu minta sekian, minta sekian. Nah kalau ada aturan dah halang ya. Tidak kayak gitu ya menurut saya. Oke siap. Nah, jadi cuma Bapak begini. Ini kira-kira dari perbaikan merah Pak Willy. Iya, kalau saran saya betul-betulan terus dulu satu perizinan, pembebasan tanah, jangan pula kita tuh jalan pintas. Ayo Pak Kades. Iya Pak. Saya juga ada tuh stempel itu tertera PBD saya buka. Nah, bagi tahu ke apa tuh proyek itu yang punya kewenangan. Siap. Jadi ini Pak, kita kan kemarin belum ada surat perizinan, belum ada dari surat dari Pak tanahnya dari desa belum ada. Jadi
Saat ini saya belum menerima apapun yang dari Bapak perusahaan. Nah gitu Pak ya. Jadi titip salam, saya tidak mau lagi terlibat masalah suap menyuap. Jadi saya ingin ya kalau dibilang benar kita lurus. Jadi kami tidak mau lagi berbelok-belok. Jadi ini saya balikan kotaknya kepada Bapak. Ya, siap Pak Kades. Ini akan saya sampaikan kepada pimpinan saya. Iya. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya ini sudah lancar. Saya mohon izin Pak. Iya. Saya akan segera sampaikan Pak. Ya jadi jelasnya ini Pak. Kita bukan mempersulit soal administrasi. Cuman kami di bawah belum selesai masalah rapat muskesnya belum ada Pak. Jadi nanti setelah ada nanti kita telepon lagi. Siap. Jadi Pak Habib, mungkin hanya itu peran kami yang bisa kami laksanakan. Di sini juga ada firman Allah SWT menyatakan ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya ini kan mengingatkanlah kamu dalam kebaikan dan saya ingin mengingatkan dalam kesalahan. Mungkin hanya itu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan rencana aksinya. Mungkin diulang lagi Pak Kades. Tolong dibacakan lagi. Kami camat dan kepala desa se-Kabupaten Batanghari dalam mencegah korupsi akan melakukan rencana aksi sebagai berikut. 1. Setiap rakor memasukkan materi anti korupsi. 2. Memasang spanduk atau banner anti korupsi. Yang ketiga, meningkatkan SPIP. Terima kasih Pak Kades. Oke, kalau begitu silakan ditandatangani rencana aksinya yang mewakili kepala desa dan mewakili Kades. Benar Pak, pengendalian apa pengawasan? Pengendalian. Sistem pengendalian internal pemerintah. Internal pemerintah. Pengendalian. Berapa nilai kemarin? Betul. Terima kasih Pak Camat.